Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliruddin, NIM J1B018057. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari tugas 2, yakni pada mata kuliah Sistem Irigasi Digital. Soal yang pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada larutan nutrisi hidroponik itu apa saja. Jadi yang pertama itu ada kualitas air. Jika kualitas air yang digunakan atau terkena polusi, itu sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Maka gunakanlah air dengan pH 5-7 untuk media hidroponik. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena untuk menghindari penyakit yang bisa membahayakan tanaman pada hidroponik. Kemudian yang kedua itu cahaya. Tanaman yang kekurangan sinar matahari akan tambah kurus dan tinggi. Tanaman indoor biasanya memerlukan pencahayaan 8-10 jam per hari. Kemudian yang C, yakni nutrisi. Tanaman dengan nutrisi yang akan tumbuh kurus kekurangan gizi. Nutrisi yang diperlukan yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Kemudian D, yakni suhu. Tanaman memerlukan suhu optimal untuk pertumbuhannya. Suhu juga menyesuaikan dengan syarat tanaman tumbuh, karena kalau suhunya ketinggian dan tanaman tidak bisa menyesuaikan, dia akan mati. Kemudian yang E, oksigen. Tanaman juga memerlukan oksigen untuk mengambil nutrisi oleh akar. Kemudian yang F, yakni struktur pendukung. Salah satu media tanam sumbu netpot perlu diperhatikan agar tanaman tegak berdiri serta memastikan akar berada di dalam larutan nutrisi. Kemudian soal yang kedua yakni unsur hara makro. Yang pertama yakni nitrogen, memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino bersama dengan fosfor untuk mengatur pertumbuhan tanaman. Adapun kekurangan apabila kekurangan nitrogen dapat dikenali dari daun bagian bawah menguning karena kekurangan klorofil. Kemudian jika kelebihan nitrogen dapat menyebabkan daun yang rimbun sehingga dapat menyebabkan tanaman rentan terserang jamur penyakit dan bisa juga roboh. Kemudian yang B, yakni fosfor atau fosfor, berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah tanaman. Jika kekurangan fosfor bisa ditandai dengan daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu. Fase pertumbuhan menjadi lambat bagi tanaman. Kemudian jika kelebihan fosfor dapat menyerap unsur mikro lain pada tanaman seperti besi, tembaga, dan zinc. Kemudian yang C, kalium, sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, dan mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Apabila kekurangan kalium dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan gugur, dan apabila kelebihan kalium menyebabkan penyerapan Ca dan Mg terganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang D, magnesium, adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Dan apabila kekurangan magnesium dapat menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkat karena energi yang tersedia sedikit. Dan apabila kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala ekstrim. Kemudian yang E itu kalsium. Unsur ini berperan dalam pertumbuhan sel. Apabila kekurangan sel kalsium, pertumbuhan tanaman terganggu dari daun tinggi dan bunganya. Kemudian jika kelebihan tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah. Kemudian yang F, yakni belerang atau sulfur, kelebihan sebagai aktivator, kofaktor atau regulator enzim
dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Kekurangan dapat menyebabkan terhambatnya sinklis protein yang berkorelasi dengan akumulasi N dan nitrat organik. Unsur hara mikro yakni yang A, boron, pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Kekurangan: apabila kekurangan dari boron ini, daun berwarna gelap, tebal, dan menyurut. Kemudian apabila kelebihan boron, daun kuning dan mengalami nekrosis. Sekian, hanya ini dulu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.